Kita buka kitab pedoman kita pada kesempatan pagi hari ini, melanjutkan bacaan pada 2 minggu yang lalu. Di sini pengarang kita menjelaskan summa qalatil mar'atu, kemudian perempuan tersebut berkata. Jadi Rasulullah kan kemarin dalam hadisnya udah menjelaskan at-taibu minaz zanbi kaman la zanbalah, ya. Jadi orang yang bertobat dari dosa itu sama seperti orang itu tidak punya dosa. Nah, lalu orang perempuan tersebut berkata, innal malaikata, sesungguhnya para malaikat waqafu, mereka sudah berdiri. Artinya berdiri itu menyaksikan ala af'ali, atas segala perbuatan-perbuatanku, wa yashhaduna alayya, bahkan mereka sudah bersaksi, berishad alayya, kepadaku, min su'i af'ali, dari perbuatan-perbuatanku yang tidak baik, ya. Jadi kata perempuan tersebut, ya, sesungguhnya malaikat kan udah berdiri tuh melihat langsung atas perbuatan-perbuatanku. Bahkan malaikat itu Bapak Ibu ya sudah bersaksi, berishad atas ya kejahatan perbuatan-perbuatanku. Lalu Nabi menjawab, qala nabiyyu alaihi salatu wassalam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala ansal hafazata yaumal qiyamati, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melupakan tuh malaikat-malaikat hafazah nanti pada hari kiamat. Jadi malaikat hafazah tuh yang menyaksikan kita, yang mencatat amal-amal kejahatan kita. Ketika kita udah bertobat, dilupain semuanya. Tuh begitu. Makanya inilah istimewanya orang yang bertaubat, ya, orang yang beristighfar, orang yang memohonkan ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun dosanya banyak, walaupun kesalahannya banyak, tapi kalau dia taubatan nasuha, ya itu nanti malaikat-malaikat yang sudah ngelihat dia berbuat dosa, bahkan udah menyaksikan dia berbuat dosa, bahkan udah mencatat, nah itu dilupain semuanya, ya, yang ya, bukan lagi ditipek. Kalau ditipek masih ada tandanya, tapi udah dilewatin, itu lembaran dilipat, dicari lagi, yaitu lembaran-lembaran yang baru. Nah seperti itu manfaatnya orang-orang yang bertaubat, ya, sehingga Rasulullah menjelaskan sesungguhnya Allah, jadi Allah yang melupakan, gitu. Allah yang punya, ya Allah mau berbuat apa aja bisa nggak? Bisa. Jadi malaikat hafazah nulis amalan manusia itu kan atas perintah Allah. Sekarang Allah lagi yang melupakan, ya bisa aja. Jadi malaikat-malaikat hafazah itu Allah lupakan nanti di hari kiamat. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Rabi'il Abrar, innan nabiyya alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Nabi alaihi salatu wassalam qala, bersabda, iza tabal abdu, apabila manusia bertaubat, apabila hamba-hamba Allah beristighfar mohon ampun ilallahi, kepada Allah, fataballahu ta'ala alaihi, maka Allah terima taubatnya, maka Allah terima ya istighfarnya. Itu begitu, Masya Allah. Makanya enak kita sebagai manusia, Allah sayang sama kita. Coba kalau Allah kagak ampunin, bagaimana dosa kita banyak banget, ya. Nah ini alhamdulillah dengan sebab Allah Ghafur, Allah Maha Pengampun, Allah menerima segala taubat-taubat hamba-hambanya. Nah makanya dibilang iza tabal abdu ilallahi ta'ala fataballahu ta'ala alaihi. Apabila ada manusia bertaubat kepada Allah, maka Allah terima taubatnya. Bagaimana caranya? Ansal hafazata, Allah lupakan kepada malaikat-malaikat hafazah yang tugasnya mencatat ya amal-amal manusia, termasuk yang jelek-jelek udah dicatat tuh semuanya. Tapi ketika dia bertobat, Allah terima taubatnya, lalu dilupakan malaikat hafazah ma'amila, amalan yang sudah dia kerjakan. Waqalat, lalu perempuan tersebut ya berkata lagi,
Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Di hari kiamat nanti itu kan lidah-lidah mereka akan menjadi saksi buat mereka. Tangan-tangan mereka kata Allah menjadi saksi buat mereka. Wa arjuluhum, kaki-kaki mereka juga itu menjadi saksi bima kanu ya'malun, dengan apa yang mereka kerjakan. Tuh, jadi kata perempuan tersebut masih menjelaskan lagi, itu ya Rasulullah gimana? Dalam firman Allah kan lidah manusia, ya tangan manusia, kaki manusia langsung menjadi saksi terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi ini kita, lidah kita nih jadi saksi nih Bapak, Ibu, Saudara. Tangan kita menjadi saksi. Kemudian kaki kita juga menjadi saksi. Makanya nanti ya di dalam ayat yang lain ya bahkan mulut udah kagak bisa bicara lagi. Nanti yang bisa bicara apa? Kaki bisa bicara, tangan bisa bicara. Tuh begitu. Nah itu kan semuanya menjadi saksi. Bagaimana kalau orang udah suka berbuat dosa, berbuat maksiat, ya itu kan nanti tangannya menjadi saksi, mulutnya menjadi saksi, kakinya menjadi saksi dengan apa yang mereka kerjakan. Lalu Rasulullah bilang lagi, qala Rasulullah, ya bersabda Rasulullah, yaqulullahu lil ardi, Allah pernah berfirman kepada bumi, wali jawarihihi, dan kepada anggota-anggotanya. Bumi, anggota tubuh kita juga termasuk tangan, kaki yang tadi dikatakan menjadi saksi. Uktumu alaihi masawiya, tutupin kesalahan-kesalahan mereka. Wala tazharu alai abada, jangan kau munculkan, kau tampakkan kepadanya selama-lamanya. Tuh begitu. Jadi ayat yang tadi benar tuh, bagi orang yang kagak bertaubat, bagi orang yang tidak beristighfar, begitu. Jadi kita kalau berbuat dosa tuh Bapak, Ibu, Saudara, ya apapun dosa kita dimanapun itu menjadi saksi. Tangan kita menjadi saksi, kaki kita menjadi saksi. Kita berbuat dosa di satu tempat, tuh kaki kita menjadi saksi. Nanti dia akan berbicara, ya Allah ini orang benar berbuat dosa nih, saksinya saya kaki. Tangan ngomong juga begitu. Jadi tangan kaki bisa bicara. Itu bagi yang tidak bertaubat, bagi yang tidak beristighfar. Nah sementara bagi yang beristighfar, bagaimana bertaubat ini Allah bilang, dibilang kepada bumi-bumi itu, ya kemudian kepada anggota-anggota tubuh manusia, kamu tolong diam aja, tutupin kesalahannya, jangan munculkan kesalahan-kesalahan orang tersebut. Kenapa? Mereka sudah bertaubat. Nah karena perintah Allah mereka nggak berani. Tangan kagak berani bicara lagi, kaki nggak berani bicara lagi menjadi saksi, bumi pun nggak bisa berbicara karena kata Allah tutupin, sembunyikan kesalahan-kesalahan dia, dan jangan sekali-kali kamu munculkan selama-lamanya. Itu enaknya orang taubat begitu. Makanya Masya Allah Bapak Ibu Saudara, kita selama hidup ini banyakin istighfar. Ya kita habis sholat aja suruh istighfar ya. Habis sholat suruh istighfar. Ya Allah, ya kita banyak dosa, banyak kesalahan. Sholat kan amalan yang terbaik. Tapi habis sholat tetap kita istighfar. Astaghfirullahalazim, minimal begitu. Apalagi kita bilang astaghfirullahalazim min kulli zanbin azim wa atubu ilaih. Nah itu lebih mantap lagi. Astaghfirullahalazim min jami'il ma'asi wazzunub. Kita munculkan tuh, saya banyak maksiat, saya banyak dosa, ampunin ya Allah. Nah berdasarkan hadis-hadis ini mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah yang tadi tuh, yang malaikat-malaikat, bahkan tangan kaki kita menjadi saksi, semuanya suruh lupain. Ya, jangan dimunculin. Siapa yang nyuruh? Allah. Udah lupain aja. Ya, jangan dimunculkan lagi.
ya sembunyikan kesalahannya karena dia udah taubat. Masya Allah, inilah beruntungnya orang yang bertobat. Makanya pantas Nabi bersabda, at-taibu minaz zanbi kaman la zanba lahu. Orang-orang yang sudah bertobat sama seperti orang itu tidak punya dosa. Sumaqalat. Lalu ini perempuan berkata lagi, ini perempuan masih negesin terus, bagaimana kan orang perempuan biasanya begitu, udah kasih tahu nih begini, ya Ustaz ini ntar bagaimana, nih gini, Ustaz ntar bagaimana, masih nanya aja, tapi bagus. Jadi kita nih dapat pelajaran dengan sebab pertanyaan orang perempuan kepada Rasulullah. Nah seperti itu, jadi masih nanya aja nih perempuan. Ya Allah, kata nih imro'ah ya Rasulullah, na'am iya, inna hazakulupi hakita ibi. Ini semuanya katanya pada hak orang yang bertobat. Illa annal hajalata yaumal qiyamati wal haya minallahi ta'ala kaifa yatikul abdu zalik. Tuli annal hajala, sesungguhnya ya maksiat, dosa di hari kiamat, wal haya dan rasa malu minallahi ta'ala dari Allah Subhanahu wa taala. Kaifa yatikul abdu zalika, bagaimana ya hamba Allah mampu untuk hal itu. Li anaka kulta, karena engkau kanlah bersabda ya Rasulullah, iza kana yaumul qiyamah, apabila nanti di hari kiamat, yuzkirul muznibu zanbahu, maka orang yang berdosa akan ingat dengan dosa-dosanya. Fayastahi minallahi ta'ala, maka dia akan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara malu, wa ya'riku istihya'an minallahi ta'ala, akhirnya mengeluarkan air keringat ya karena malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanya lagi, ya Rasulullah itu bagaimana? Kan kamu pernah bersabda, orang nanti kalau hari kiamat, orang yang berbuat dosa ingat lagi sama dosa-dosanya. Kita nih selama hidup di dunia berbuat dosa, nanti di hari kiamat diingetin lagi dosa kita tuh. Nah karena ingat sama dosa ngadap Allah kita malu. Bagaimana sih kalau kita habis berbuat salah sama seseorang, kemudian kita ketemu sama orang tersebut, walaupun kita udah dimaafin, tapi ada rasa apa tuh? Malu nggak? Malu, ya Allah, padahal dia udah maafin kita. Udah nggak usah ya diingat-ingat lagi kesalahan-kesalahan yang pernah kamu lakukan kepada saya, sudah maafin. Tapi ketika ketemu tetap ada rasa malu nggak? Ada rasa malu. Ya Allah, kenapa saya berbuat dosa sama dia? Dia orang baik. Ya, walaupun tidak maafin, tapi kita ada rasa malu juga Bapak Ibu. Ya ada rasa malu, ada rasa malu. Nah begitu juga nanti kita nih berbuat dosa mulu di dunia. Kita udah istighfar, udah dimaafin sama Allah, udah diampunin. Tapi tetap nanti kata Nabi dalam hadisnya, ya apabila ada ya seorang berbuat dosa, maka dia akan ingat lagi dengan dosa-dosanya di hari kiamat. Nah dengan sebab dia ingat dia melakukan dosa banyak, dimalu sama Allah. Nah gara-gara malu itu mengeluarkan air keringatnya istihya'an minallah, ya karena malu kepada Allah. Akhirnya wa yablughu ma'urqi ba'dihim ila rukbati, ada yang air keringatnya itu sampai banjir ya mencapai lutut. Jadi kebanjiran dengan air keringatnya sendiri. Ada yang sampai mata kaki, ada yang keringatnya sampai dengkul, ada yang sampai pinggang, bahkan ada yang sampai leher, tenggelam dengan air keringatnya sendiri. Itu ada hadis Nabi begitu. Makanya ini perempuan negesin lagi, ya itu bagaimana? Ya saya udah berbuat dosa, walaupun Allah udah ampunin, tapi kan ada hadis Nabi. Ya nanti orang yang suka berbuat dosa ingat lagi di hari kiamat dengan dosanya. Dia lalu malu sama Allah, di hadapan Allah dimalu benar. Dan dengan sebab malunya ada yang mengeluarkan air keringat dengan sebab malunya sampai ke batas lututnya. Wa ba'dum ila surati, sebagian lagi ada yang sampai batas pusernya. Wa ba'dum ila halaki, bahkan ada yang sampai halaknya, tenggorokan. Nih halak nih. Ya, udah sampai sini air gimana? Kita kalau tenggelam ya mata kaki kebanjiran masih enakan dikit. Kalau udah dengkul dah, oh ya masya Allah. Sampai pinggang apa lagi? Jalan udah ngambang. Ya kalau kita jalan di air gimana kira-kira? Ngambang gitu. Ya. Nah apalagi kalau udah sampai sini nih Bapak, Ibu, Saudara,
ya sudah sampai tenggorokan, jadi tenggelam dengan air keringatnya sendiri. Itu berdasarkan hadis Nabi begitu. Makanya ini perempuan nanya lagi, ya, apa jawaban Nabi? Summa qala, kemudian Nabi ia bersabda, ya ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, uzkuru zalikal yaum, ingatlah di hari itu, wala taqulu anhu, dan jangan kamu lalai, wa tubu ilallahi, kemudian bertaubatlah kamu kepada Allah, wa tadarru'u, kemudian tadarruklah kamu. Udah itu aja kuncinya. Yang penting kita udah taubat. Itu hadis ya benar emang begitu. Tapi kata Nabi, ya udah pokoknya penting kita zikir sama Allah. Ya banyak-banyak ingat sama Allah di hari tersebut, jangan lalai sama Allah. Taubat terus, kembali rujuk kepada Allah. Wa tadarruk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi, fa innallaha ta'ala huwat tawwabur rahim. Maka sesungguhnya Allah itu Maha menerima taubat dan juga Rahim, Maha pengasih. Udah intinya pokoknya kita udah menjalankan segala perintah Allah. Nah mudah-mudahan nanti Allah itu At-Tawwabur Rahim. Intinya kalau Allah sudah menerima taubat kita dan Allah sudah sayang memberikan rahmat dan kasih sayangnya, mudah-mudahan itu tidak akan terjadi. Begitu intinya. Ya, jadi ini penutup. Ya, jadi Rasulullah bilang, ya ayyuhal mu'minun uzkuru zalikal yawma wa la taqulu anhu wa tubu ilallahi wa tadarra'u fa innallaha ta'ala huwat tawwabur rahim. Udah intinya seperti itu. Sehingga kalau kita sudah benar-benar bertaubat, ya kita ingat terus, jangan lalai sama Allah, tadarruk, ya Allah pasti tawab, menerima taubat kita. Setelah itu Allah akan memberikan rahmat dan kasih sayangnya. Nah kalau orang sudah dikasih sayangi oleh Allah, itu insya Allah apapun ya itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup saya kira sebagai pengajian perdana. Ya mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon doanya kepada Bapak Ibu Saudara. Alhamdulillah ya, hari Selasa menjelang subuh saya sampai di kampung halaman. Ya jam 3 tuh sampai rumah ya menjelang subuh. Alhamdulillah jamaah ada 45 orang, pulang 45 orang juga ya. Kagak kurang kagak lebih ya. Kalau koper mungkin ada lebihnya ya. Kalau jamaah alhamdulillah sempurna, sehat semuanya ya. Nah ini yang saya mohon doanya kepada Bapak Ibu jamaah semuanya sehat. Malam Rabunya saya langsung ngaji tuh Bapak Ibu Saudara ya. Jadi malam Rabu habis maghrib dan langsung Al Hidayah, terus Al Furqan, terus paginya di Al Makmur, semalam juga lanjut sampai hari ini. Walaupun emang hujan ya, hujan. Di Madinah lagi dingin ya, di Mekah dingin, pulang dingin juga ya. Jadi bahkan mandi ya ini di rumah kita lebih dingin lagi. Kalau di Mekah Madinah walaupun dingin kan ada air hangatnya, nah mandinya. Nah begitu. Di sini buka kagak anget-anget ya, dingin terus ya. Nah begitu. Tapi alhamdulillah bersyukur. Ya saya pun selalu mendoakan buat Bapak Ibu Saudara di tempat-tempat yang mustajab, selalu ingat dengan jamaah. Ya mudah-mudahan insyaallah kita semua diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tadi sebenarnya saya udah bawa tuh yang namanya kalender. Namun karena hujan takut basah ya, jadi saya tinggal lagi kalender baru tahun 2023. Seperti biasa saya mohon ya bantuan kepada Haji Basri untuk mengedarkan, yaitu untuk wilayah ya Darul Masyitoh dan Nurul Yakin dah. Nah, seperti itu jamaah-jamaah kita yang ada di sini. Ya tujuannya buat apa? Tujuannya buat infak sedekah. Saya kebetulan 1 bulan ini lagi program mager pondok. ini pondok Bapak Saudara sedang dipager udah 1 bulan. Itu ya butuh dana cukup besar juga. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekitar 400 juta ya.
jadi sekitar 400 juta. Namun alhamdulillah udah 1 bulan berjalan lanjut. Nah, dengan adanya kalender ini ditambah dengan ya bulanan Bapak Ibu, ini saya yakin bisa menutupi dana yang diperlukan. Nah, makanya saya mohon supaya Bapak Ibu bisa memiliki itu kalender. Walaupun nanti Ustadz saya udah punya kalender dari sana dari sini, pasti banyak aja tuh kalender tahun baru ya. Namun tolonglah At-Thari Al-Muflihun biar bisa dimiliki juga ya, biar bisa dimiliki. Tujuannya untuk memberikan infak sodakohnya. Jadi Bapak memberikan infak sebesar 60.000, kemudian memiliki kalender tersebut. Ya, sampaikan salam jamaah. Ini banyak yang gak hadir karena memang hujan ya, karena hujan. Nah, seperti itu. Jadi tolong disampaikan kepada Bapak Hasan Basri ya supaya ini bisa dimiliki. Ya, mudah-mudahan ini juga bisa membantu kegiatan dalam pemageran Pondok Pesantren At-Thari Al-Muflihun. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Ya, itu tolong nanti kalau ada keluarganya yang agak jauh yang misalnya ingin memiliki kalender tersebut, nah itu bisa minta sama Bapak Haji Hasan Basri ya. Pokoknya wilayah Cidodol ini saya kasih kepercayaan kepada Haji Hasan Basri. Ya, mau berapa? Mau 70 ya, mau 60 terserah. Ya, itu nanti saya serahkan. Nah, mudah-mudahan insya Allah ya, sekali lagi atas bantuannya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang senantiasa kita minta, hal-hal kebaikan-kebaikan ya Allah berikan, dan Allah lindungi kita dari berbagai macam bala, musibah, fitnah dan lain-lain sebagainya. Al-Fatihah latil kaniyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali manhikal karim wa li'azimi sultani. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.